Ya, wow. Selamat pagi. Wah, kurang kedengeran nih suaranya. Selamat pagi. Yeay, wow. Hari ini adik-adik yang terkasih, seneng gak? Bersukacita gak? Seneng banget karena hari ini kita kembali bertemu, kembali berkumpul di dalam ruang gereja, di dalam ruang ibadah. Selama ini yang rajin sudah ikut ibadah Zoom. Nah, hari ini kita ada di dalam bait Tuhan, ada di dalam rumah Tuhan. Siapa yang bersukacita boleh angkat tangannya. Yeay, wow, ada 10.000 nih, semuanya sukacita, semuanya seneng karena Tuhan Yesus sudah ada bagi kita, menyambut kita semua. Boleh berikan dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus, yeay, haleluya. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini juga selamat datang kepada mama papa, kepada oma opa yang sudah mengantarkan adik-adik datang beribadah. Ya, tentunya adik-adik sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, hadirat Tuhan. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Coba Kanita mau tepuk tangan Yesus nih. Hari ini Kanita ditemenin ya sama Kak Intan, sama Kak Seli, sama Kak Petra yang ada di keyboard, dan juga Kak Oce yang ada di drum. Ya, kita semua mau datang memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena hari ini kita merayakan hari apa adik-adik? Hari apa? Hari apa? Hari Paskah. Jadi kalau hari Paskah Tuhan Yesus sudah mati, lalu Tuhan Yesus apa? Bangkit. Buat siapa? Buat kita semua. Berikan tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus yang udah mati, yang udah bangkit, yang udah hidup bagi kita semua. Sekarang semuanya boleh bangkit berdiri, adik-adik yang terkasih. Kita siapkan hati kita siapkan yang terbaik, sikap yang terbaik bagi kita semua. Adik-adik yang manis, tetap kita melaksanakan ibadah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Masker atau face shield adik-adik harus tetap digunakan ya. Oke, kita tetap menjaga jarak ya. Kita tetap fokus memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari semuanya sikap berdiri yang baik. Yeay, haleluya. Sikap berdiri yang baik, sikap doa yang baik. Tuhan Yesus ada bagi kita semua. Haleluya. Sikap berdiri yang baik, sikap doa yang baik. Adik-adik, Tuhan Yesus ada pada siang hari ini. Boleh semuanya katakan kepada Tuhan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Yesus. Semuanya sikap berdoa yang baik. Taruh tangannya di depan dada masing-masing. Semuanya boleh tutup matanya. Yesus ku panggil. Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Sekali lagi ya. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus kami panggil.
Adik-adik yang terkasih, Kanita lihat dari atas, adik-adik semuanya sudah cantik-cantik, semuanya sudah ganteng-ganteng semuanya. Datang rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Hari ini Tuhan Yesus sudah hidup loh buat kita. Oleh karena itu adik-adik, mulai dari yang kecil sampai yang besar, Tuhan Yesus rindu banget mau dengar suara adik-adik. Tuhan Yesus rindu banget mau lihat adik-adik semuanya sikap berdoa yang baik, sikap berdiri yang baik, sikap mata yang baik. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua. Yuk kita angkat sama-sama pujian ini yuk. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Amin. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita datang kepada Tuhan, adik-adik yang baik, sikap berdiri yang baik, tutup mata yang baik, lipat tangan yang baik, taruh di depan dada masing-masing kita, adik-adik berdiri yang baik. Ikutin Kanita berdoa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sungguh senang, kami sungguh bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah tebus semua dosa kami. Saat ini kami mau puji Tuhan, kami mau bertepuk tangan buat Tuhan, mengangkat tangan, melompat, menari buat Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, berkati kami semua yang ada di dalam ruangan ini. Kuasa iblis kami sudah patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tepuk tangan Yesus. Boleh sampai gaya Kanita dong. Tepuk tangan Yesus. Yesus, gitu jangan. Ya itu mah nepok. Oke ya. Tepuk tangan Yesus. Yeay! Nah, Kanita mau tanya, hari ini kita merayakan hari apa? Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kasihnya Tuhan ini kan langit tinggi enggak? Langit tinggi enggak? Tinggi, tapi kasih Yesus lebih tinggi dari langit atau di bawah langit? Kasih Tuhan Yesus lebih tinggi. Dalamnya lautan dalam enggak? Lautan dalam enggak? Tapi kasih Yesus lebih dalam, adik-adik.
Pelangi, siapa yang belum pernah lihat pelangi? Siapa yang belum pernah lihat pelangi? Siapa yang udah pernah lihat pelangi? Pelangi bagus nggak? Tapi kasih Yesus, Kanita mau kasih tahu semua di sini. Kasih Yesus lebih indah dari pelangi. Yuk kita angkat pujian ini yang berkata, setinggi-tingginya langit. Yeay, semuanya tepuk tangan ya. Ya. Boleh sambil nari ya. Sama-sama kita katakan, setinggi-tingginya langit. Siapa? Lebih tinggi kasih Yesusku. Ya, sedalam-dalam laut. Ayo tepok-tepok, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah. Lebih indah kasih Yesusku. Katakan, Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. kasih Yesus Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi. kasih Yesusku. Sedalam apa? Sedalam-dalam laut. Ayo ditepuk lantainya. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah. Seindah-indah pelangi. Ya. Lebih indah kasih Yesusku. Katakan kepada Tuhan, kasih Yesus Oh kasih Yesus, mengalahkan. mengalahkan segalanya. Kasih Yesus Oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik coba. Semuanya bisa begini nggak? Bernafas, coba ikutin Kanita. Buang lagi nafasnya. Coba matanya ditutup. Terus adik-adik lihat. Kalau kita boleh nafas, boleh bernafas, boleh melihat, boleh mendengar, boleh bertepuk tangan. Semua karena siapa? Karena Tuhan Yesus punya kasih lebih tinggi loh daripada langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Boleh lompat-lompat ya buat Tuhan Yesus ya. dalam laut. Ya, lebih dalam kasih Yesus, Seindah. seindah-indah pelangi. Katakan, lebih indah. Kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Oh kasih Yesus, Mana? mengalahkan segalanya. Kasih Yesus Oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. aku isi Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Gimana Kak gayanya? Kasih Yesus, indah-indah, Oh indah kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, Oh indah kasih Yesus, indah-indah, Oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, ya, indah dari bunga di padang. Oh Yesus, katakan kepada Tuhan, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, ya, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, sekali lagi ya, adik-adik, yuk katakan, kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lihat kakak-kakak ya, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. siapa? Oh Yesusku, lebih indah dari Pelangi, ya, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, sekali lagi katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku.
yang capek belum? Udah ada yang capek? Belum. Udah ada yang kakinya linu-linu. Aduh, kaki aku linu. Enggak, oma opa aja semangat. Apalagi adik-adik. Karena kita semua apa? Istimewa. Adik-adik spesial ya. Di mata Tuhan adik-adik spesial. Adik-adik berharga. Adik-adik istimewa. Amin. Coba. Tepuk tangan Yesus. Yeay, aku istimewa. Ayo Kak. Yuk. Lihat Kak Intan sama Kak Seli ya. Gayanya ya. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa. Bukan karena kau puji, Bukan karena kuat dan hebat. lagi aku istimewa. Bukan karena katamu, Aku istimewa. bukan karena kau puji, Bukan karena kuat. dan hebat. Mana ototnya? Aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli. Ku dibeli. Alkitab mengatakan, Aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi apa? tapi darah Yesus. Coba Kalita tanya, siapa di sini yang istimewa, angkat tangannya. Jadi dibeli sama emas perak atau sama darah Yesus? Dibeli sama darah Yesus. Oleh karena itu jangan biasa-biasa, jangan lemes-lemes, tapi semangat memuji Tuhan. Amin. Ya, aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, Bukan. bukan karena Kuat. dan hebat. Mana ototnya? Aku istimewa. Bukan karena katamu, Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat. kuat dan hebatku. Oh, aku istimewa. Kata Yesus, Ku dibeli, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa. kata Yesus, Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi apa? tapi darah Yesus. Coba pelan-pelan. Semuanya agak jauh dari bangkunya. Coba yuk kita sama-sama. Aku istimewa. Kata Yesus. Coba lihat Kanita, Kak Intan, Kak Seli. Ku dibeli, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Mana gayanya? Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Tapi apa? Tapi darah Yesus. Tapi apa? Tapi darah Yesus. Tapi apa? Tapi darah Yesus. Boleh tepuk tangan. Silakan duduk adik-adik yang terkasih. Seneng ya hari ini kita semua istimewa. Nah adik Elseva dari yang kecil sampai yang tingginya sedang, sampai yang tinggi sekali, sampai yang besar seperti kakak. Kita semua Tuhan Yesus bilang istimewa. Tuhan Yesus bilang kita berharga. Tuhan Yesus bilang kita spesial. Wow. Nah sekarang Kanita mau ajak adik-adik, mari kita mau siapkan uang persembahan kita buat Tuhan Yesus. Siapa yang tadi pas datang, pas masuk dikasih amplop persembahan sama Kak Rili, sama Kak Lulu. Siapa yang belum dapat adik-adik? Ada yang belum dapat amplop persembahan?
Oke, boleh dipersiapkan adik-adik dengan baik ya. Siapkan amplop persembahannya dengan baik adik-adik. Berikan dengan tangan yang baik, berikan dengan tangan kanan, dengan hati yang bersuka cita ya. Karena baru hari ini dari sejak Desember ya, dari sejak kita waktu Natalan ya, baru hari ini kita berjumpa lagi. Dan kita lihat semuanya oke ya, semuanya sehat-sehat karena Tuhan Yesus. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik, persembahan kita kepada Tuhan. Kak Santi akan pimpin kita di dalam doa untuk persembahan. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik semua duduk yang manis, lipat tangannya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama-sama. Tiba saatnya Bapa, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Biar kiranya Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biar kiranya ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Santi. Adik-adik berikan persembahan yang baik dengan tangan kanan yang manis, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Alive, alive, alive forevermore. Forevermore, my Jesus is alive, alive forevermore, alive, alive, alive forevermore, my Jesus is alive, 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 alive forevermore. Yang sudah berikan persembahan boleh tepuk tangan buat Tuhan. Forevermore, alive, alive, alive forevermore, when Jesus is alive. Sing haleluya, sing haleluya, my Jesus is alive forevermore. Sing haleluya, sing haleluya. Semuanya bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive. Semuanya bangkit berdiri yuk. My Jesus, semuanya tepuk tangan. Alive, alive, alive forevermore. When Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus. Semuanya tangannya di atas. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya. My Jesus is alive forevermore. Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah alive, Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, semuanya bangkit berdiri, sikap berdiri yang baik, sikap berdoa yang baik ya. Karena Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui firman Tuhan yang hidup. Haleluya. Adik-adik sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan rindu sekali memberkati kita semua adik-adik yang terkasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama ya, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan lebih sungguh lagi
kepada Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau Tuhan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, katakan dengan sungguh, Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Sama-sama, ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, ku mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik yang terkasih semuanya sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan selamanya. Oh, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan adik-adik, ya Aba, Bapa, kini aku anakmu. Mana suaranya adik-adik? Katakan kepada Tuhan hidupku sambil terus angkat tangannya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Adik-adik yang baik, semua sikap berdoa yang baik, kita akan datang berdoa kepada Tuhan. Kak Intan akan pimpin kita di dalam doa. Adik-adik, mari tundukkan kepala, Amin. tangan lipat di depan dada, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur sampai saat ini kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam kehidupan adik-adik kami. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Kak Susan. Kiranya Engkau memberkati adik-adik kami Tuhan. Mereka diam duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan Kak Susan
Tuhan Yesus akan menjadi rema di dalam kehidupan adik-adik kami Tuhan. Bahkan juga kami mau berdoa buat Kak Susan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati dia Tuhan, urapi Kak Susan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai lidah bibirnya Tuhan untuk mengucapkan segala kebenaran akan firman Tuhan yang disampaikan kepada adik-adik kami sampai kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, adik-adik silakan duduk. Alkitabnya dipegang. Kak Susan, kita mau panggil ya, 1, 2, 3. Kak Susan. Ya, Kak Susan yang akan membawakan firman Tuhan. Haleluya. Yeay, haleluya. Wah, nggak ada suaranya ini. Haleluya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau Kak Susan yang bawa firman, yang paling pertama sebelum kakak cerita apa yang pasti kakak tanyakan ke adik-adik? Ayo, bawa senjatanya enggak? Bawa senjatanya enggak? Senjatanya apa Kak? Senjatanya apa Kak? Yang bawa Alkitab tinggi-tinggi. Ayo. Kakak guru sekolah minggu bawa Alkitab enggak? Biar di absen ya. Ayo kakak guru sekolah minggu bawa Alkitab. Alkitab dalam bentuk Alkitab ya. Dalam bentuk buku ya. Ada yang pinjem Alkitabnya? Ada yang pinjem Alkitabnya? Ayo jujur ya. Anak sekolah minggu nggak boleh bohong loh. Waduh. Siapa yang pinjem Alkitabnya? Oh Riko pinjam. Waduh. Mama Ajeng mana Mama Ajeng? Ada Papa Indra di sini. Pulang dari sini ke Immanuel ya Papa ya. Nah, ya Mama Papa anak-anaknya disiapkan Alkitab ya. Puji Tuhan. Ya sudah. Adik-adik hari ini tadi Kanita sudah bilang kita merayakan kayaknya nggak kuat ya Kanita. Ini adik-adik sudah makan atau belum ya? Sudah, waduh Nalika kuat. Sudah makan? Sudah, oke. Hari ini kita memperingati hari Paskah. Tadi Kanita sudah ajak kita menyanyikan pujian Aku istimewa, bukan kata siapa? Bukan karena katamu, aku istimewa, bukan karena dipuji, tapi karena Nah adik-adik kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Ya Kak Heriadi mungkin bisa ditampilin ya gambar-gambarnya. Ini kita mau baca judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kebaca nggak adik-adik? Kebaca nggak? Yang bisa baca sekuat-kuatnya ya. Dalam hitungan ketiga, judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah 1, 2, 3. Aduh nggak semua nih. Sekali lagi yang kuat ya. Judulnya 1, 2, 3. Siapa yang istimewa? Yes, Jire. Siapa yang istimewa? Aku. Ya. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kakak mau kasih tahu ke adik-adik
apa sih yang membuat adik-adik sekolah minggu GPDI Sudirman spesial di matanya Tuhan? Ya, sampai hari ini boleh kuat, sehat semuanya karena Tuhan. Kakak mau memberitahukan dulu kepada adik-adik sebelum adik-adik ada seperti saat ini. Ya, kita mau membuka di dalam Kejadian pasal yang pertama, Romawi pertama adik-adik, kita mau belajar semua. Kak Susan minta kakak-kakak guru semuanya masuk ya ke dalam ruangan ya. Kita mau melihat tentang penciptaan terlebih dahulu. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai yang ke-27. Kak Susan minta Azaria yang baca kuat. Berdiri. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Yang lain yang sudah bisa membaca dilihat ya. Yes, terima kasih. Silakan duduk adik-adik. Dikatakan di ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut siapa? Menurut siapa? Kak Susan kok nggak dengar ya? Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa siapa? Rupa Allah. Jadi di Romawi yang pertama kita diciptakan oleh Tuhan. Nih adik-adik yang manis-manis, yang ganteng-ganteng diciptakan Tuhan, dijadikan kita sebagai manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tuh adik-adik bisa lihat gambarnya di depan ya. Tuhan menciptakan manusia yang pertama, siapa namanya? Siapa namanya? Ismail. Oh, Adam. Ya, Adam manusia yang pertama. Jadi Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ingat ya, oke. Nah, adik-adik kakak minta nanti Elkaris baca di ayat yang ke-31. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31. Kita cepat ya adik-adik ya. Ayat 31 baca kuat. Maka Allah melihat semua yang dijadikannya itu adalah baik. Jadi apa yang Tuhan sudah ciptakan dari hari pertama sampai hari ketujuh ya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sampai Tuhan menciptakan manusia, dilihat oleh Allah semuanya baik. Nah kita mau lanjut adik-adik. Akan ada banyak gambar di depan ya. Tetapi di Romawi yang kedua ada sesuatu yang terjadi. Sehingga apa yang sudah Allah ciptakan menjadi tidak baik. Ada yang tahu apa? Ada yang tahu apa kira-kira? Tadi Allah katakan semuanya sudah baik. Manusia diciptakan pagi dan petang. Tapi di Romawi yang kedua yang kita mau lihat, ada sesuatu yang tidak baik. Nah adik-adik, iya
Kak Heriadi mungkin bisa tolongin gambarnya yang tadi sebelumnya, yang di Taman Eden. Iya, yes. Adik-adik lihat ke depan semuanya. Manusia pertama adalah lalu Tuhan menciptakan pasangannya, mengambil tulang rusuknya dan diberikan nama Jadi Adam dan Hawa ditempatkan di suatu taman yang diciptakan oleh Tuhan, taman yang begitu indah dengan begitu banyak binatang. Binatangnya tidak ada yang berantem ya. Adik-adik bisa lihat ke depan. Ya, ada macan, ada singa. Begitu indahnya taman apa? Taman Eden. Di sanalah Tuhan menyiapkan taman itu untuk Adam dan Hawa. Dengan berbagai macam bunga, dengan berbagai macam pohon yang ada di sana. Tetapi adik-adik, Tuhan katakan begini, semua buah yang ada di pohon di dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi ada satu yang Tuhan katakan, yaitu pohon yang berada di tengah-tengah. Tuhan katakan kamu tidak boleh memakannya. Ya, jadi si Om Adam sama Tante Hawa bilang, oke Tuhan, kita nggak makan. Tetapi adik-adik, tiba-tiba agak kurang kelihatan itu ya. Ada binatang yang melata. Dia berjalannya tidak dengan kaki, tetapi dengan badannya. Ada yang bisa tahu binatang apa itu? Siapa? Siapa Theo? Siapa? Hebat Theo ya. Waduh, ular. Ular ini menggoda si Tante Hawa. Tante Hawa makan aja buahnya tuh. Si Tante Hawa lagi pegang buah. Buah itu enak. Kalau Tante Hawa makan buah ini, maka Tante Hawa akan seperti Allah. Ah, yang benar. Iya, makanya Tuhan melarang kan supaya buah yang di tengah-tengah taman ini tidak boleh dimakan. Supaya Tante Hawa enggak menyaingi Tuhan. Si Tante Hawanya mikir ya adik-adik ya, makan enggak ya? Aku juga pengen loh seperti Tuhan. Abang Theo dimakan enggak? Dimakan enggak buahnya? Dimakan enggak? Oh kata Abang Theo dimakan. Dimakan enggak buahnya? Leon dimakan enggak buahnya? Iya. Dimakan. Sesudah Tante Hawa makan, dikasihlah ke Om Adam. Ayo makan, buahnya enak sekali. Tetapi adik-adik, pada saat Om Adam dan Tante Hawa memakan buah itu, disitulah terjadi sesuatu yang namanya dosa. Sehingga Tuhan, nah ini apa namanya? Ih takut ya, warnanya kok merah gitu ya Kak Susan ya, kayak api ya. Ih takut, takut nggak? Takut ya. Nah adik-adik, di dalam kita mau melihat selanjutnya bahwa Tuhan mengusir Tante Hawa dan Om Adam dari Taman Eden. Adik-adik lihat semua ke depan ya. Nah tuh, Tuhan menyuruh malaikatnya memegang pedang yang begitu panjang dengan api di pedang itu untuk memutari pohon itu. Supaya tidak ada lagi yang berdekatan dengan pohon itu dan Om Adam dan Tante Hawa diusir oleh Tuhan.
Dan mulai saat itu Taman Eden betul-betul tidak ada yang dapat memasukinya. Taman yang begitu indah dengan berbagai bunga, pohon, dan binatang-binatang yang ada di sana. Adik-adik bisa membaca ayatnya di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-23. Kita melihat di sana ya kebenaran firman Tuhan yang berkata, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-23, kakak akan bacakan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana diambil. Ayat 24 kita teruskan. Ia di situ huruf besar ya, berarti Tuhan menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang tadi kita sudah lihat, yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Tuhan Yesus begitu marah sekali. Dan saat itulah terjadi dosa. Kita maju lagi ke dalam Romawi yang ketiga. Adik-adik, pada saat manusia memakan pohon dari pohon kehidupan dan terjadilah dosa itu, maka hubungan antara manusia dan Tuhan tiba-tiba terhenti, betul? Atau terputus, ya. Saat dosa itu terjadi, hubungan yang tadinya begitu dekat, ya. Adam bisa berbicara langsung dengan Allah di dalam taman yang begitu indah, ya. Tanpa ada rasa malu di sana, langsung terputus. Waduh, karena adanya Adam tidak lagi dapat berbicara langsung kepada Tuhan. Ya, aduh sedih nggak adik-adik? Sedih ya, sedih karena kita tidak dapat langsung lagi berbicara kepada Bapa kita. Gambar selanjutnya Kak Heriadi bisa diperlihatkan. Tuh adik-adik ya. Ada jurang pemisah di sana. Tetapi di poin yang bagian Romawi 3 ini kakak mau sampaikan. Allah begitu mengasihi adik-adik semua. Allah ingin hubungan yang sudah terputus kembali lagi menjadi hubungan yang baik. Sehingga yang tadinya itu jalan atau jurang yang begitu dalam, dosa yang memisahkan kita dari Tuhan, itu akan terhubung lagi. Terhubungnya dengan apa? Terhubungnya dengan apa? Itu yang merah gambarnya apa? Terhubungnya dengan apa? Ini apa? Ini apa adik-adik yang Kak Susan tunjuk, ini apa? Salib. Jadi Allah Bapa di sorga di dalam Yohanes 3, ayo kakak mau salah satu yang bisa baca cepat-cepat ya. Ini ayat sudah populer sekali. Yohanes 3 ayat yang ke-16, siapa yang sudah dapat? Ayo Theo, baca, ayo. Yohanes 3 ayat 16, baca yang kuat. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yeay, terima kasih Abang Theo.
Karena begitu kasih siapa? Kasih siapa? Kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Tuhan begitu concern memikirkan bagaimana agar hubungan manusia dengan Allah tercipta kembali. Dia akhirnya mengaruniakan anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia menjadi manusia 100%. Menjalani kehidupannya seperti kakak, seperti adik-adik, dan pada saatnya dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Untuk itulah gambar yang adik-adik lihat di depan, ada salib di tengah. Dan ada yang tahu kenapa berwarna merah? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kok Kak Susan kasih lihatnya salibnya itu berwarna merah ya? Yes! Karena kita sudah ditebus oleh darah anak domba, yaitu darah Kristus. Ya. Waduh adik-adik, Tuhan begitu memikirkan adik-adik semua. Memikirkan mama, papa, oma, opa, semuanya. Supaya kita dapat bersatu kembali dengan Bapa di sorga. Nah sekarang ayat yang menjadi ayat pokok kita, adik-adik bisa baca, kita baca semua di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Inilah yang akan menjadikan kita begitu spesial. Yesaya pasal yang ke-43, yuk. Yang sudah bisa baca suaranya yang kuat ya. Yesaya pasal 43 ayat 4 bagian A sampai kata-kata engkau saja ya. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Kakak boleh minta kita bangkit berdiri? Kita bangkit berdiri untuk untuk membaca ayat ini dalam hitungan ketiga ya. Sudah? Semuanya bangkit berdiri. Ayat 4 bagian A sampai dengan kata engkau saja ya. Dalam hitungan ketiga kita baca ya. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus bisa yang kuat. Silakan duduk adik-adik. Siapa yang berharga di matanya Tuhan? Siapa yang berharga di matanya Tuhan? Ayo coba sebut namanya satu-satu. Siapa yang berharga di matanya Tuhan? Belum semua, sekali lagi ya. Siapa yang berharga di matanya Tuhan? Karena kita semua menjadi anak-anak sekolah minggu yang spesial di hadapan Tuhan. Karena adik-adik, kalau Allah tidak mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, nih dengar baik-baik ya. Lihat Kak Susan, kalau Bapa di sorga tidak mengutus anaknya yang tunggal, menyerahkan nyawanya di kayu salib, maka kita semua yang tadinya sudah berdosa, yang tadi ada gambar tangan yang warna merah itu ya, kita yang tadinya di dalam posisinya ada di neraka,
Kayaknya takut ya nyebut neraka ya. Coba yang kuat. Yang tadinya ada di neraka. Tetapi karena Tuhan, karena Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, dia sudah dianiaya, dia sudah disiksa, bahkan dia menyerahkan nyawanya di kayu salib, sehingga hubungan yang tadinya terputus adik-adik ya, tersambung lagi, dan posisi adik-adik, posisi kakak-kakak guru sekolah minggu, posisi kasusan berpindah menjadi posisi ahli waris kerajaan sorga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, dahsyat ya. Tadinya sudah di yang merah-merah, sudah di neraka yang kekal. Tetapi karena Tuhan kasihnya begitu besar, dari yang tadinya kita tidak diselamatkan, sehingga kita berpindah menjadi anak-anaknya Allah. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan di sana bahwa hidup kita semua, hidup adik-adik, hidup kasusan, hidup mama papa telah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah domba Allah. Gambar ke-9 mungkin Kak Heriadi bisa tampilkan ke depan. Kita mau melihat. Aduh, nggak tahan Kak. Coba lihat semua ke depan. Lihat semua ke depan. Semua lihat ke depan. Gambar siapa yang ada di depan? Gambar siapa? Tuhan Yesus sedang diapain itu? Tuhan Yesus sedang diapain itu? Disiksa. Dipakaikan apa di lehernya? Rantainya kecil atau besar? Berat? Berat enggak? Berat enggak? Berat. Next Kak Heriadi, gambar 10. Lihat, kasusan enggak? Kasusan enggak tega ya? Enggak tahan melihatnya. Adik-adik lihat gambarnya. Lihat semua gambarnya ke depan. Apa yang dilakukan tentara-tentara Romawi? Dipecut, dan cambuk itu adik-adik berujung 3, dan setiap satu itu ada 5. Jadi pada saat Tuhan Yesus dicambuk, dagingnya terambil. Lihat, hubungan yang sudah terputus karena dosa harus diselesaikan dengan cara seperti ini oleh Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus terlihat mukanya happy? Tuhan Yesus mukanya happy enggak? Mukanya bagaimana? Kesakitankah? Kesakitan, karena Tuhan Yesus adalah manusia 100%. Next Kak Heriadi gambarnya. Lihat. Dia memikul sendiri kayu salib ke Golgota. Adik-adik, ini kayu salib yang ada di sini mungkin tidak ada artinya ya. Tapi kayu salib yang dipikul oleh Tuhan, adik-adik bisa lihat betapa besar, betapa beratnya yang harus dia pikul dengan, lihat adik-adik, semua tubuhnya sudah penuh dengan darah, hanya untuk menebus siapa? Hanya untuk menebus siapa? Hanya untuk menebus Tuhan Yesus sayang nggak sama adik-adik? Sayang. Next gambarnya Kak Heriadi. Kita mau lihat lagi. Ya, disinilah dosa kita ditebus. Dan satu hal yang kasusan mau katakan, Tuhan Yesus tidak mati. Mama, papa, oma, opa tolong tolong disimpan baik-baik perkataan ini, supaya terkadang kalau dikatakan Tuhan Yesus mati,
Tidak, Tuhan Yesus tidak mati. Tetapi dia menyerahkan nyawa karena dia Allah. Tuhan Yesus tetapi Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Itu yang benar. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Di dalam Markus 15 ayat yang ke-37. Yuk, siapa yang bisa baca? Kita lihat kebenaran firman Tuhan di sana. Bahwa Yesus tidak mati, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Di dalam Markus 15, sebentar lagi kita sudah mau selesai. Di dalam Markus yang ke-15, Markus 15 ayat yang ke-37. Siapa yang sudah dapat? Mungkin kelas besar, mungkin gantian ya. Tadi Azaria sudah, mungkin yang lain? Markus 15 ayat yang ke-37, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yang sudah dapat langsung baca. Ya, puji Tuhan, terima kasih Kak Jaden. Satu lagi, Matius 27 ayat yang ke-50. Sebagai ayat-ayat pendukung di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Matius 27 ayat yang ke-50. Siapa lagi? BK udah dapat? Yuk, Leonel ayo baca yuk. Leon baca ya. Matius 27 ayat yang ke-50, yang kuat ya. Matius 27 ayat yang ke-50, baca kuat. Jadi adik-adik sudah tahu kebenaran firman Tuhan ya. Tuhan Yesus dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan sudah mati untuk menebus setiap dosa kita semua. Tetapi adik-adik kita masuk ke Romawi yang terakhir. Kalau Tuhan Yesus mati, apakah Tuhan Yesus bangkit lagi apa enggak ya Kak? Benar. Tadi kita sudah nyanyi, apakah karena tadi Kanita bawa pujian alive, alive, alive forevermore. Bangkit enggak ya? Yang bilang Tuhan Yesus bangkit angkat tangannya. Benar. Kalau Tuhan Yesus bangkit, bangkitnya kapan ya? 3 hari kemudian katanya. Betul nggak? Benar. Iya, Tuhan Yesus bangkit ya. Ada yang tahu di mana ayatnya? Kita baca di dalam Matius 28 sebagai ayat yang terakhir. Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-6 nanti kakak yang akan bacakan buat adik-adik semua ya. Adik-adik dengar dengan baik. Matius 28, Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai yang ke-4, demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur.
Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Perhatikan ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sama seperti yang telah dikatakannya. Lihat adik-adik, seperti yang Alkitab katakan, malaikat turun dari langit dan menggulingkan batu yang besar itu. Malaikat katakan, jangan kamu takut, sebab yang kamu cari Yesus yang disalibkan, yang dikubur di goa ini, di tempat ini tidak ada lagi. Sebab Yesus sudah bangkit. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka semua yang tertulis dalam Alkitab ini adalah kebohongan. Tetapi karena dia bangkit, maka semuanya Tuhan Yesus bangkit. Maka semua yang tertulis dalam Alkitab adalah benar. Adik-adik bandingkan sekarang gambar Tuhan Yesus yang adik-adik lihat sekarang berpakaian apakah ada bercak darah di mukanya Tuhan? Tetapi Tuhan sangat indah sekali ya, putih. Kalau tadi mungkin Kak Heryadi bisa sekali lagi kasih lihat gambarnya. Gambar yang ke-9 atau yang next lagi. Oh sebelumnya mungkin ya, yang Tuhan Yesus memikul salib. Nah adik-adik lihat, berbeda dengan gambar yang tadi kita lihat. Di sini dia begitu menderita. Tapi gambar yang tadi kita lihat, dia sudah bangkit. Kuasa maut tidak dapat menandingi kekuatannya. Sebab dia adalah Allah. Nah adik-adik, pada pagi hari ini apa yang membuat adik-adik sekolah minggu begitu sangat istimewa di hadapan Tuhan? Yang pertama, nanti yang bisa jawab mungkin maaf ya Kak Susan hari ini tidak menyiapkan hadiah. Tapi kalau lu bisa dicatat, nanti next kita akan kasih hadiahnya di minggu berikutnya ya. Apa yang membuat adik-adik sekolah minggu sangat istimewa di hadapan Tuhan? Sehingga adik-adik tidak perlu merasa minder, tidak perlu merasa, Kak kok aku begini ya Kak. Kita mau lihat ya, yang pertama tadi, karena adik-adik sekolah minggu GPDI Sudirman diciptakan Allah segambar dengan rupa Allah. Kalau Tuhan menciptakan kita segambar dengan rupanya Allah, berarti kita begitu mulia di hadapan Tuhan. Kita diciptakan sama dengan rupanya Tuhan. Ya, kalau adik-adik ada yang bilang, Kak, tapi kulitku kok warnanya ini ya Kak, kayak buah sawo ya, agak-agak hitam ya. Oh, itu enggak menjadi masalah buat Tuhan.
tetapi itu menjadi satu bentuk keragaman yang Tuhan ciptakan di antara manusia. Ada yang tingginya tinggi sekali, ada yang mungkin kayak kasusan ya, 150 nggak nyampe ya Kanita ya. Tetapi kakak senang karena kakak diciptakan Tuhan segambar dengan rupanya Allah. Itu begitu luar biasa adik-adik ya. Tuhan menciptakan, Tuhan berpikir ini manusia mau diciptakan seperti apa bentuknya ya. Tetapi Tuhan katakan Tuhan ciptakan manusia segambar dengan rupa Allah. Wah, itu luar biasa adik-adik ya. Memiliki anggota tubuh yang lengkap. Coba pegang kupingnya, ada 2 apa ada 3? 2 apa 3? Matanya ada 1 apa ada 4? 2. Hidungnya ada 3? Hidungnya ke dalam apa keluar? Semua adik-adik sekolah minggu hidungnya mancung-mancung di sini Kak Lulu. Ya, semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Coba lihat jari tangannya. Jari tangannya apakah ada yang 10, ada yang 11, 12, 15? Lihat jari tangannya ada berapa? 10 ya. Wah, luar biasa ya. Itulah kita spesial di mata Tuhan. Tidak segambar dengan yang lain, tetapi segambar dengan rupanya Allah. Dan yang kedua adik-adik, apa yang buat adik-adik sepertinya kok istimewa banget ya di hadapan Tuhan ya. Mungkin kalau adik-adik merasa, Kak, aku minder deh Kak, kenapa? Aku gak bisa kayak dia pinter, dia bisa membuat ini, dia bisa membuat itu. Adik-adik tidak boleh merasakan seperti itu. Karena di dalam Yesaya yang tadi kita sudah baca, adik-adik, Yesaya 43 ayat yang keempat. Poin yang kedua, kenapa adik-adik sekolah minggu spesial? Karena adik-adik berharga dan terlalu mulia di hadapan Tuhan. Adik-adik tahu berharga? Berharga itu Kasusan lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Tahu mahal? Kalau adik-adik beli barang yang mahal, aduh nanti dibeliin gak ya sama mama sama papa karena mahal sekali. Aku gak mampu belinya Kak. Mahal sekali, nggak bisa belinya, uangnya nggak ada, mahal. Adik-adik mahal di hadapan Tuhan, amin. Hidup adik-adik begitu diperhatikan Tuhan. Jadi mulai dari saat ini nggak boleh lagi ada yang bilang, Kak, aku kok kayaknya nggak disayang sama mama. Kak, papa lebih sayang kakak dibanding aku. Enggak ada mulai saat ini, amin. Amin. Mama mau punya anaknya 5, mau punya anaknya 10, ya mama papa, oma opa, tidak boleh ada yang membanding-bandingkan. Karena itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia memandang adik-adik begitu mulia, begitu mahal, dijaga oleh Tuhan. Dijaga oleh Tuhan barang yang mahal itu ya. Dan adik-adik berharga di matanya Tuhan. Ya. Tinggi nilainya. Tuhan tidak mau adik-adik terluka. Sehingga setiap hari di dalam penyertaannya saat adik-adik sekolah. Di dalam perlindungannya Tuhan saat adik-adik pergi bersama mama, papa, oma, opa. Tuhan jaga, Tuhan proteksi. Dengan kasih karunia-Nya Tuhan. Karena adik-adik begitu disayang, begitu diperhatikan oleh Tuhan. Mungkin mama papa tidak sebegitunya bisa memperhatikan adik-adik. Tapi adik-adik pada pagi dan siang hari ini kakak mau adik-adik mengerti
mengerti, masukkan ke dalam pikiran, masukkan ke dalam hati bahwa ada Tuhan yang membuat aku menjadi istimewa. Amin. Gak boleh bersedih. Amin. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir adik-adik yang membuat kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang istimewa adalah karena adik-adik sudah diselamatkan. Yang tadinya kita ada di mana? Yes, kita pindah ke sorga, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Boleh tepuk tangan buat Tuhan? Ya, kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kita istimewa karena kita anak-anak Allah. Nah, kalau kita anak-anak Allah berarti hidup adik-adik, hidup kakak guru, hidup mama papa, oma harus nempel sama Tuhan. Amin. Kalau nempel tuh bisa terpisah enggak? Bisa saja, tapi kita tempel terus melekat kepada Tuhan, melekat kepada Kristus. Supaya hidup adik-adik memiliki karakter Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang bisa kasih tahu ke kita semua? Salah satu aja, apa sih karakternya Tuhan? Apa? Ayo, ada yang tahu? Leon apa? Kasih, yes. Tuhan Yesus mengasihi. Dia mengasihi orang berdosa. Dia mengasihi adik-adik. Lalu apalagi? Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus memaafkan. Jadi itu juga harus ada di adik-adik sekolah minggu GPDI Sudirman, karena kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap hari hidup kita, hidup adik-adik, hidup mama, hidup papa, hidup oma, opa, dan semua kakak guru yang ada, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Hidup yang Tuhan berikan, kita selalu mengucap syukur atas setiap kesehatan. Ada yang sakit di sini? Ada yang sakit? Tidak ada, ya. Semua di sini sehat. Semua di sini pintar semua. Semua di sini anak-anak yang luar biasa, yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Katakan amin. Ya, itulah anak-anak istimewanya Tuhan Yesus. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, adik-adik semuanya kita bangkit berdiri. Kalau tadi adik-adik sudah melihat saat Tuhan Yesus disalib, saat Tuhan Yesus disiksa. Yang tadinya kita ada di dalam neraka yang kekal. Tetapi karena kasih Tuhan, karena kecintaan Tuhan bagi adik-adik semua, maka saat ini posisi adik-adik sekolah minggu, posisi kakak-kakak guru sekolah minggu, posisi kita semua, kita menjadi ahli warisnya dari kerajaan sorga. Adik-adik tetap setia, amin. Adik-adik tetap taat kepada Tuhan, amin. Tetap rajin ke sekolah minggu, amin. Dan baca firman Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Semua tutup mata, tangan kanan taruh di dada, tangan kiri taruh di dada, tangan kanannya naikkan ke atas.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup. Adik-adik naikkan tangan kanannya tinggi-tinggi ke atas. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Adik-adik boleh berteriak, nyanyikan yang kuat. Panggil dia Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Boleh lebih kuat lagi adik-adik. Ku mau cinta Adik-adik yang mengasihi Tuhan, yang sudah ditebus. Karena adik-adik begitu berharga, begitu mulia di hadapan Tuhan. Mari naikkan pujian dengan suara yang kuat kepada Tuhan. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Dengan tangan terangkat ke atas, katakan adik-adik, ya Aba, Bapa, kini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. boleh lebih kuat lagi katakan. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik semua lipat tangan, taruh di depan dadanya. Kakak akan berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang kami terima. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadikan kami spesial di mata Tuhan. Tuhan membentuk, menciptakan kami segambar dengan serupa dengan Allah. Tuhan begitu memproteksi kami. Kami begitu mahal di hadapan Tuhan. Tuhan begitu menjaga kami. Tuhan begitu mengasihi kami. Sehingga Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan Yesus. Dan kami ada anak-anak sekolah minggu GPDI Sudirman dan semua yang ada di dalam bait Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh mengerti akan kasih Tuhan. Tuhan yang sudah datang, Tuhan yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kami. Engkau terlalu ajaib
Tuhan. Engkau Allah yang sudah mati, yang sudah menebus dosa kami. Dan Engkau Allah yang sudah hidup bagi kami. Kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau berkati anak-anak sekolah minggu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Mereka menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Berkati setiap pendidikan, berkati setiap studi mereka Tuhan. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang memiliki rata-rata yang baik Tuhan. Memiliki kualitas-kualitas yang terbaik Tuhan. Dan mereka boleh tampil beda dimanapun mereka berada. Berkati orang tua dari anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berkati mama, papa, berkati oma, opa yang ada Tuhan. Dan supaya mereka dapat mengajarkan kebenaran-kebenaran yang benar kepada setiap anak-anak dan cucu mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami istimewa di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, bagi kami semua anak-anak sekolah minggu, kakak, guru, orang tua yang ada, kami mau taat, kami mau setia kepada Tuhan. Karena kami akan menjadi ahli waris daripada kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang akan memeteraikan di dalam setiap hati dari anak-anak sekolah minggu dan kami semua yang ada di sini. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Semua yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kakak serahkan kepada Kanita. Terima kasih Kak Susan. Boleh berikan dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay, kita sudah semua sangat diberkati oleh firman Tuhan. Pada saat siang hari ini terima kasih Kak Susan yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kakak, pelayanan kakak dimanapun kakak berada, puji Tuhan. Nah adik-adik sekarang berarti kita sudah tahu ya bahwa kita berharga, bahwa kita istimewa, bahwa kita spesial di mata Tuhan Yesus. Sekarang Kanita mau undang nih kesaksian pujian dari adik-adik sekolah minggu yang spesial juga buat Tuhan Yesus ya. Kanita panggilkan dengan cepat kesaksian pujian dari kelas balita. Yuk balita yuk, yang di bawah 5 tahun, yang usianya di bawah 5 tahun. Kelas balita. Yuk, ada Yejire, ada Riko, Marco, Abang Theo, Nada, Kaila, Nalika, Gita. Joy nanti, Joy sama kakak-kakak. Oke, Joy udah 7 tahun. Oke. Kak Sally nyanyi apa kak? Hah? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sudah siap? Berdiri yang baik dulu, berdiri yang baik. Oke, yang perempuan di depan, yang laki-laki di belakang. Yuk. Oke, sip.
Terima kasih. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Terima kasih adik-adik terkasih. Sekarang Kanita masih mau memuji Tuhan enggak? Masih mau memuji Tuhan? Ya? Mau? Coba di sini aja kita nyanyi Happy Ya Ya Ya, coba. Happy Ya 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 di sini semuanya. Yuk, adik-adik. Ayo maju lagi, coba kita angkat pujian yang berkata Happy Ya Ya Ya. Happy Ya 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 sayang. Happy Ya Ya Ya. Semua tangannya di pinggang. Hop, hop. Semuanya munduran dulu sayang, takut jatuh sayang. Munduran. Ya. Happy Ya 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 Ya. Happy Ya. Mana suaranya? Saya senang jadi anak Tuhan. Siang malam jadi impian, cintaku semakin Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, cintaku semakin mendalam. Yeay, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan ya, kalau kita sudah melaksanakan ibadah tatap muka, kita mau puji Tuhan lagi. Oke, sekarang Kanita panggilkan dong kakak-kakaknya. Yuk. Semua kakak-kakak yang belum menyanyi boleh maju ke depan. Ada Joyson, ada Lionel, ada Jesse, Jaden, kakak Azaria, kakak Elkaris, kakak Boy, Beka. Wow, cantik-cantik semuanya. Yuk. Oke. Oh. Tetap jaga jarak ya, jangan terlalu dekat-dekat sayang, oke? Oke, kita angkat pujiannya I Love You Jesus. Suaranya harus keras ya. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kakak-kakak, adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap pujian yang telah disampaikan, yang telah diberikan kepada Tuhan. Nah, sekarang Kanita mau kasih waktu untuk Kak Lulu sebagai Ketua Pelnap GPD Sudirman. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, yang ingin diberikan oleh Kak Lulu. Puji Tuhan. Adik-adik tetap tetap duduk yang manis, duduk yang diam ya. Oke, puji Tuhan. Adik-adik mengucap syukur semuanya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Kalau lo mengucap terima kasih buat Tuhan Yesus, buat
semua adik-adik yang sudah hadir, buat papa mama yang sudah mengantar, juga ada ucapan terima kasih ya buat Kak Susan yang sudah membawakan firman dengan luar biasa. Ya, boleh Kak Lulu boleh undang Kak Susan. Ya, ada sedikit terima kasih dari kami untuk Kak Susan yang sudah membawakan firman. Ya, adik-adik tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan buat Kak Susan. Terima kasih Kak Susan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, setelah itu kita akan tutup dulu untuk menerima doa berkat dari Oma Gembala. Kak Lulu kembalikan kepada Kak Nita, silakan Kak. Terima kasih Kak Lulu ya. Puji Tuhan, adik-adik yang terkasih, tiba kita di acara penghujung kita, di penghujung acara kita. Mari adik-adik sama-sama kita bangkit berdiri ya. Adik-adik kita mau siapkan yang terbaik di akhir ibadah kita. Setelah ibadah adik-adik tetap duduk di tempat masing-masing karena ada souvenir, ada makan siang, ada games ya, ada games. Nanti ya, semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri, sikap berdiri yang baik, sikap berdoa yang baik. Bapa, terima kasih. Bapa, adik-adik sikap berdoa yang baik. Sebelumnya Kak Susan akan berdoa untuk penutup, dilanjutkan oleh doa berkat oleh Oma Gembala Sidang Senior. Adik-adik berdoa yang sikap yang baik, puji Tuhan. Adik-adik kita berdoa semua ya. Terima kasih banyak Bapak yang baik di penghujung akhir ibadah Paskah dari anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur, kami menaikkan pujian, kami menaikkan pengagungan yang tertinggi hanya bagi Tuhan. Kami begitu diberkati Tuhan, kami begitu mengerti pada hari ini betapa Tuhan begitu mengasihi kami. Dan saatnya Tuhan, di akhir ibadah Paskah ini sebelum kami berpisah Tuhan, kami percaya kami mau tetap lekat, kami mau tetap dekat di dalam kebaikan anugerah Tuhan. Dan untuk itu Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami semua. Dan kami percaya semua yang Tuhan berikan bagi kami, bagi anak-anak sekolah minggu, akan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan berkati kami semua, baik yang berjalan kaki, baik yang mengendarai mobil, motor, bahkan angkutan umum Tuhan. Tibakan kami di rumah kami dengan tidak kekurangan suatu apapun, bahkan kami yang akan meneruskan perjalanan kami selanjutnya. Tuhan tolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah sekolah minggu, pasca sekolah minggu pada siang hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik boleh mengangkat kedua tangannya. Marilah kita pulang. Disertai dengan
Aduh. Aduh. Adik-adik, kita percaya Tuhan sudah memberkati kita hari ini dan berkat Tuhan menjadi bagian dari adik-adik semua, bahkan semua yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Buat Tuhan Yesus, adik-adik. Ibadah Paskah sudah selesai, adik-adik sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, bahkan kita semua di tempat ini. Adik-adik duduk yang manis karena sebentar lagi kita akan menerima berkat yang tadi sudah puji Tuhan dengan baik, berdoa dengan baik, ada souvenir, ada makan siang buat adik-adik, juga ada games ya.